Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah itu yang berat maupun yang ringan, entah itu yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa. Dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun tradingan terbaru ya. Tepatnya saya mulai harinya hari Selasa sampai batas waktu hari Rabu ya, bisa dikatakan 2 hari ke depan. Artinya kan sudah habis bulan Januari, penutupan lah ya. Tentunya masih di 2024 ya. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema ya. Saya akan membongkar ya, nanti bagaimanakah perkembangan kalian ya di sampai akhir bulan Januari. Artinya 2 hari ke depan ini bagaimana perkembangan kalian, kan mau penutupan. Nah kira-kira di 3 faktor nanti apakah ada perkembangan yang baik ataukah ada perkembangan yang buruk. Ketika ada perkembangan yang baik ya syukur alhamdulillah, ketika ada perkembangan yang kurang baik ataupun perkembangan buruk ya jadikan sebagai waspada, segera perbaiki, segera netralkan jika itu memang dirasa memang perlu, kan seperti itu ya. Oke ya, biar kalian tidak bingung bagaimana kan nantinya ya silakan ditonton, disimak, jangan di skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Untuk poin terakhir, sering saya selalu mengatakan apapun uploadan dengan terbaru saya itu semua bersifat general, bersifat prediksi dan terawang, energinya meluas mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak sudah kalian, tidak yang lainnya ya. Ketika itu resonate dan tepat ya syukur alhamdulillah amin kan, karena ucapan adalah doa. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate ya jangan kecewa, jangan bersedih karena ini kan bersifat luas. Saya nggak tahu nama kalian. Nah beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian ataupun yang lebih akurat ya silakan konsul secara pribadi, karena dengan konsul secara pribadi saya akan bisa mengetahui sedikit info dari kalian. Nah itulah yang akan bisa menjadikan suatu jawaban yang lebih akurat buat kalian yang konsul secara pribadi. Next lanjut sobat ya, setelah sudah Capricorn tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Kita lihat setelah Capricorn ini ada Scorpio ya, artinya Scorpio akan kita tarik energinya, akan kita bacakan. Ya, kita lihat dulu untuk asmara Scorpio di 2 hari ke depan. Scorpio ya, untuk asmara kartu utama kalian muncul petunjuk The Magician, ada seorang sedang mengangkat tongkat ya. Dikonfirmasi sama kartu The Tower, ada tower ujungnya tersambar petir, 2 orang terpelanting jatuh.
Ini kalau saya tangkap energi dari Scorpio ya, kelihatannya asmara Scorpio sedang lagi bermasalah. Karena jelas di dalam diri kalian ataupun di dalam kehidupan asmara kalian ada magic di dalamnya. Kenapa seperti itu? Ya, memang gini loh. Ketika saya mengatakan ada magic, ya ini kan ada residual energi artinya. Ketika energi positif kalian lebih besar, ini akan menguntungkan, akan membawa kestabilan, akan membawa suatu kebaikan-kebaikan, apa yang kalian inginkan bisa bisa terjadi. Tetapi sebaliknya, ketika energi negatif ya, ini lebih kuat, tembakan black magic lebih kuat, penutupan aura dalam diri kalian lebih kuat, ini akan berdampak buruk sobat. Ya, karena sering ada suatu pertengkaran, selisih paham ya, bahkan sulit menyelesaikan masalah, semakin hari semakin memanas. Kira-kira seperti itu. Kenapa saya mengatakan asmara Scorpio ini terdeteksi mau penutupan Januari, ini kelihatannya akan ada konflik di sini. Karena jelas di sini muncul petunjuk konfliknya mengatakan the tower. Artinya apa? Artinya yang rencana semula baik, artinya kalian yang semula merasakan sebuah kestabilan ya, adanya suatu harapan-harapan yang baik tentang asmara, di sini kelihatannya ada gangguan gitu loh, sehingga membuat kalian merasa terpuruk, merasa ada suatu kesedihan, kekecewaan di sini. Karena apa? Ya memang rencana kalian secara nggak langsung, entah kalian sadar atau tidak, di sini kelihatannya akan kacau gitu sobat. Memang ini bukan terjadi secara alami ya. Sekali lagi ini bukan terjadi secara alami, tapi adanya suatu pihak ketiga yang itu memang membuat asmara kalian kacau, memang menembakkan black magic sehingga membuat aura kalian tertutup dan kalian kesulitan di sini. Oke, kita lihat dulu untuk masalah pekerjaan ataupun karir ya. Scorpio, kartu utama kalian muncul petunjuk The Emperor, ada raja tua duduk sedang memegang tongkat ya. Terus dikonfirmasi sama kartu Strength, ada wanita menaklukkan singa di sini. Ini kalau saya tangkap energi dari Scorpio ya, tentang pekerjaan ataupun karir, kelihatannya Scorpio apa ya, mengalami sedikit hambatan ya. Mungkin ada suatu problem ya. Mungkin secara perkembangan peningkatan di sini kurang bisa kalian capai di sini. Makanya tergambarkan banyak dari kalian ini yang mungkin lagi berkonsentrasi, lagi istilahnya tuh lagi berfokus ingin mengubah rencana-rencana ya. Entah bagaimana caranya, yang jelas di sini kelihatannya kalian mau mengubah rencana, mau mengubah strategi agar bagaimana kalian mendapatkan sebuah keuntungan dalam hal pekerjaan di sini. Seperti itu ya. Apalagi kalian dikonfirmasi sama kartu stem. Ini menandakan bahwa kalian barusan mengalami sebuah peristiwa sobat. Artinya apa? Di sini kelihatannya kalian mengalami sebuah hambatan. Ya. Meskipun demikian, kelihatannya kalian mau mencoba untuk bersabar, mau mencoba untuk memperbaiki, dan itu akan bagus. Ya. Seperti yang saya katakan tadi, ketika kalian mau memunculkan rencana baru, apalagi mau mengubah strategi, ya segera jalankan. Karena di sini akan bagus ya. Karena di sini jelas menggambarkan bahwa kalian itu barusan mengalami sebuah peristiwa gitu loh. Ketika tidak kalian perbaiki, ya terus saja semakin semakin terpuruk kalian. Seperti itu ya. Kita lihat masalah keuangan. Di sini Scorpio, kartu utama kalian muncul petunjuk Two of Cup, ada sepasang kekasih membawa cup, dikonfirmasi sama kartu 5 pedang, ada 3 orang, ada juga 5 pedang di sini. Ini artinya apa ya? Bisa saja ini suatu harapan ataupun sebuah janji yang mungkin sudah dijanjikan sama kalian tentang keuangan ya. Ini bisa saja gagal sobat, gitu loh. Karena saya menangkap di sini kelihatannya memang ada suatu rasa senang, ya mungkin ya itu tadi, mungkin kalian sudah dijanjikan dan kalian mencoba untuk senang, mencoba untuk bahagia karena memang ada suatu kondisi keuangan akan kalian dapatkan. Tiba-tiba di sini ada suatu pengagalan. Nah, ini jelas ya, ada pihak ketiga yang menggagalkan itu semua sehingga kalian merasa bersedih. Mungkin adanya suatu pembatalan, ada suatu pencancelan, ini membuat kalian bersedih akhirnya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Makanya saya tadi mengatakan ini Scorpio ada suatu tembakan black magic. Bisa saja ini larinya di keuangan, makanya banyak hambatan, banyak kesulitan. Yang awalnya bagus ada suatu penurunan di sini. Karena memang ada pihak ketiga gitu, ada orang toksik yang menutup aura kalian. Saya rasa ya kalian harus netral, harus dibuka kembali agar bagus. Kan seperti itu ya. Biar apa? Biar di sini ada suatu apa ya? Ada suatu peningkatan di sini sobat. Nah, seperti itu ya. Sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ke setelah saya deteksi secara penerawangan ya. Di sini perkembangan yang akan kalian dapatkan di sini Scorpio 50-50. Ada yang diuntungkan ya seputar asmara, mungkin akan ada suatu perbaikan kembali ketika ada masalah, ada kestabilan. Yang 50% lagi kelihatannya stuck, malah akan terhantam masalah. Itu pun yang saya terawang barusan saya mendapatkan petunjuk, mungkin kalian yang sudah dibuka aura ya, entah sama saya, entah sama orang lain. Dan itu kan menambah power aktif gitu loh, menambah
energi positif buat kalian, makanya energi positif lebih besar, itu yang 50%. Nah, yang 50% lagi mungkin kalian sudah merasakan tapi tidak kalian netralkan, kalian anggap biasa, dan itu akan semakin terpuruk di sini sobat. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi yang 50% lagi ada yang mengalami hantaman masalah di sini. Karena The Magician menggambarkan bisa saja ini kejutan tiba-tiba mendadak baik, bisa saja ini kejutan tiba-tiba mendadak buruk seperti yang saya jelaskan. Ya tinggal tergantung besar mana energi positif apa negatif. Kalau positif ya akan diuntungkan, kalau negatif ya kalian akan dirugikan di sini. Nah, saran saya harus di netral ya. Untuk masalah pekerjaan saya rasa Scorpio masih cukup aman ya. Mungkin masih dalam tahap stabil ya. Seperti itu ya. Untuk di keuangan ini sama 50-50. Ada juga akan ada pembatalan, ya, ada juga akan menerima sebuah keuangan. Seperti yang saya katakan tadi, ketika mungkin kalian sudah pernah di netral ataupun belum tertembak di sini akan bagus reaksinya sobat. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ketika kalian memang mengalami keterpurukan ya, khususnya di 2 hari ke depan mengalami sulit sekali mendapatkan rezeki, ketika mendapatkan rezeki pun mendapatkan uang tiba-tiba cepat keluarnya, cepat habis. Nah, itu kan terdeteksi adanya suatu tembakan black magic yang semula tertembak di asmara dibiarkan lari ke keuangan. Kan sering saya mengatakan ketika tertembak di satu titik, ketika kita biarkan, kita sepelekan, ini akan bisa merambat kemana-mana, menjadi yang stabil menjadi kacau semua sobat. Sudah banyak ya yang terbukti seperti itu setelah konsultasi sama saya, akhirnya ada yang suatu pembukaan aura ulang. Seperti itu ya. Oke ya, sekali lagi tetap pembacaan yang baik jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan, karena ucapan adalah doa. Pembacaan yang kurang baik jangan ditakuti, hadapi masalah, jangan lari dari masalah, kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya, saya kembalikan lagi sama kalian, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Biar tidak ada rasa saling menyalahkan, ya sikapi dengan bijaksana sobat. Ini kan energinya luas mengacak, saya nggak tahu nama kalian. Nah, di segmen terakhir sering saya selalu berpesan ketika kalian ada masalah, kalian sendiri sudah mengetahui, sudah merasakan, oh ini kok di luar logika, ya jangan dibiarkan sebelum habis-habisan. Ketika kalian biarkan dulu, kalian bisa menunggu sampai habis-habisan dulu, itu kan akan merugikan kalian lebih besar. Nah, makanya segera selesaikan. Bagaimana cara untuk menyelesaikan, menanggulangi? Ya satu, segera kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor dua, lakukan langkah tahap ikhtiar, cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya kerezekian, kepositifan itu akan lancar masuk tanpa hambatan. Nah, karena kan jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah secara otomatis ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Minimal ada suatu perjuangan, ada suatu doa, ada suatu ikhtiar. Nah, ketika itu sudah kita jalankan semua, kunci terakhir apa? Kita harus pasrah, kita harus yakin bahwa nasib pasti akan berubah baik karena kita sudah berjuang keras untuk mengubah nasib menjadi baik. Kira-kira seperti itu ya. Oke ya, sekali lagi untuk semua sahabat Scorpio, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya untuk sahabat Scorpio. Harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.